Pemirsa Metro TV Lampung, bersama saya dalam program Bung Is Menyapa, kita lanjutkan bagaimana diskusi 1 tahun tulang bawang barat dipimpin oleh Dr. Jadirina. Bu, tadi agak perlu kita perdalam ya, karena program kolam kebun kandang dan wisata itu kan sangat mirip dan sangat identik dengan tulang bawang barat, karena dia banyak kolam, banyak kebun ya kan, di sana juga banyak tempat kandang hewan kambing dan lain-lain, dan tempat wisata. Ini seperti apa nanti implementasi untuk tahun-tahun yang akan datang itu? Jadi program ini sebetulnya belum 1 tahun ya Bung ya kita adakan gitu. Tapi memang animo masyarakat desa itu luar biasa, masyarakat Tiuh. Nah oleh karena itu saya selalu bilang sama masyarakat Tiuh itu bahwa ini program seumur hidup. Bukan 1 tahun 2 tahun, bukan 10 tahun 20 tahun. Karena ya ngapain pekarangan kita kosong kan, nggak ada hasil apa-apa. Kalau ini kan langsung dirasakan manfaatnya. Karena mereka itu ternyata begitu saya instruksikan, mereka langsung tanam, panen, dan hasilnya bagus. Karena kan dia bukan pertanian besar ya. Jadi malah bikin nanam terong bagus, nanam cabai bagus. Nah bahkan ada beberapa Tiuh itu sampai bisa membuat pemijahan ikan jelabat. Nah itu dari program kolam kandang kebun itu. Nah jadi yang selama ini kita susah mencari ikan jelabat itu dengan program ini mereka bikin kolam dan bikin pembenihan ikan jelabat. Ini saya ikutkan teknologi tepat guna nih. Mudah-mudahan menang lagi. Soal dananya gimana ini? Pembangunan untuk program ini. Masyarakat seperti apa? Terus pemerintah kabupaten seperti apa? Jadi masyarakat desa itu, dana desa itu wajib mengeluarkan 20% dana desanya untuk ketahanan pangan. Nah, salah satu bentuk yang terbaik adalah ini, kolam kandang kebun ini. Artinya bisa diberikan melalui pemberian benih ikan, kemudian bibit tanaman dari dana desanya. Tapi Pemda Kabupaten pun juga menganggarkan lewat pertanian, perikanan, peternakan gitu. Nah itu jadi dari situ. Tapi kemudian kita kasih bantuan itu, masyarakat juga bikin benih, bikin bibit. Nah itu mereka bagikan lagi. Jadi menurut saya luar biasanya dari program ini menumbuhkan inovasi-inovasi di dalam masyarakat. Ada satu Tiuh namanya Tiuh Mulya Jaya, itu saya sampai kaget. Dia bisa mengintegrasikan program kolam kandang kebun dengan Smart Village. Jadi begitu saya ke sana, sebelum saya turun lapangan, dia sudah bisa kasih data bahwa Mulya Jaya ini punya ikan nila sekian, adanya di rumah ini, harganya sekian, sudah dijual sekian, masih ada stok sekian. Dia punya pokcai sekian, akan panen hari sekian, rumah ini sekian, lengkap dengan diagram batang dan sebagainya. Jadi sebelum saya turun lapangan saya sudah dapat data. Nah, kemudian penjualannya 100% online. Dia tidak melayani penjualan yang offline. Kalau dia dekat diantar dengan anak-anak Gojek itu, motor-motor anak-anak yang ada di Tiuh. Kalau jauh orang yang ngambil gitu. Nah, kemudian ada kepastian. Jadi kalau umpamanya ada yang mau pesen pokcai, nanti dia kasih tahu hari Rabu karena panennya hari Rabu. Nah, hari Rabu itu berapa keperluannya itu langsung disiapkan. Kemasannya persis kayak kita beli di supermarket. Dan tanamannya semua organik. Harganya tinggi. Nah ini saya bilang ini contoh, nggak usah jauh-jauh ke Jawa. Ini contoh aja Mulya Jaya ini. Luar biasa. Barat. Nah ini nggak ada pengarahan dari saya. Bu, justru saya sendiri kaget gitu loh. Sampai ke sana mereka berkreasinya. Termasuk yang tadi wisata itu. Jadi wisata itu tumbuh sendiri gitu kan. Jadi mereka sekarang selalu bikin pondok ini Bung. Jadi kalau umpamanya ada tanaman gitu dia bikin pondok, kasih timbangan, terus ada iPad. Jadi metik sendiri, nimbang sendiri, bayar. Nah, jadi kalau yang iPad itu gunanya untuk pesan yang online-online. Ini dari Jakarta, dari Sumatera Selatan, dari Palembang sudah banyak yang ambil sayuran-sayuran kita. Nah oleh karena itu saya bilang, karena ini saya lihat bagus, dan pengalaman saya namanya program, kalau sudah minat itu tumbuh sendiri dari masyarakat, itu kita enak betul. Tinggal kita fasilitasi, kita arahkan saja. Nah ini ke depan,
saya sedang menggodok peraturan bupatinya, ini Bung. Jadi peraturan bupati itu saya buat supaya program ini berkesinambungan, kemudian bisa meningkatkan pendapatan, dan tujuan utamanya pengentasan kemiskinan, stunting dan sebagainya juga tercapai. Dan juga saya mewajibkan OPD itu ada binaan, satu OPD itu 2 tiuh, 2 desa, dan ini akan dilombakan tiuhnya dilombakan, kemudian OPD-nya juga kita lombakan supaya dia jadi betul-betul jadi besar gitu program ini. Ada satu lagi Bu, yang hari ini mungkin kita harus mengantisipasi kemajuan teknologi yang luar biasa. Media sosial sudah kemana-mana. Tulang Bawang Barat dalam mengantisipasi gini, orang kan di luar nggak tahu nih, ya kan, bahwa Tulang Bawang Barat hari ini sudah bisa melakukan inovasi dan kreativitas untuk masyarakatnya. Jualan, cukup iPad ini dengan minum kopi, ditiup segala macam orang datang. Ya kan, ini kan inovasi. Nah, orang-orang di luar ini nggak tahu. Ibu sebagai pejabat Bupati selama setahun ini untuk memasifkan bahwa Tulang Bawang Barat ini sudah berubah setahun yang lalu. Ini seperti apa Bu? Dalam kampanyenya supaya teman-teman di luar sana tahu, oh ternyata tulang bawang maju juga ini gitu. Ini seperti apa nanti Bu? Iya, jadi memang alhamdulillah berkat program dari provinsi, programnya Bapak Gubernur Lampung, Pak Arinal dan Ibu Nuni, Ibu Wagub Provinsi Lampung, yaitu Smart Village. Ini di Tulang Bawang Barat memang sudah dimanfaatkan hampir semua, 100% tiuh di Tulang Bawang Barat itu sudah Smart Village. Dan desa yang sudah Smart Village itu dia pasti punya website. Websitenya itu bisa sampai seluruh Indonesia, tidak hanya mereka bisa berbagi informasi di antar selampung aja, tapi bisa sampai keluar. Nah, disitulah tempat kita berpromosi, kemudian juga bagaimana pembangunan ini bisa program-program dan pembangunan ini bisa disosialisasikan gitu. Ini jadi, tapi kadang-kadang anak-anak ini kan karena belum kita perintahkan secara terstruktur gitu kan, bikinnya ya namanya anak-anak ya, masih bikinnya itu belum terlalu kita kan ini banyak ya. Bu Mama di YouTube ya kan, di IG, betul. Instagram, di TikTok. Ini bagaimana Smart Village itu supaya diterima oleh kalangan-kalangan milenial seperti apa nanti ke depannya? Iya. Sekarang sudah mulai. Sudah mulai. Jadi mereka sekarang sih udah punya TikTok, sudah punya YouTube ya, sudah punya IG. Bahkan saya kan punya grup WA Smart Village itu. Justru saya yang orang belum tahu, saya udah tahu informasi-informasi itu dari grup itu, karena mereka akan sharing TikToknya, YouTube-nya dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya ini sebetulnya sudah berkembang, sudah bagus gitu ya. Cuma memang belum kita masifkan gitu, belum kita masifkan. Ya tadi saya bilang namanya anak-anak kan, kalau nggak kita arahkan, ya pokoknya sesuka-suka mereka aja gitu. Nah jadi ke depan ini besok ini saya akan kumpulkan. Nanti akan kita berikan pengarahan seperti apa gitu, bagaimana mereka mensosialisasikan program-program kita. Apa pesan Ibu Bupati untuk anak-anak muda sekarang, bagaimana kita memasifkan hasil pembangunan di Tulang Bawang Barat? Pesannya untuk anak-anak muda nih. Iya, jadi pesan saya untuk anak-anak muda ya, ilmu itu sekarang malah banyak di media sosial. Malah banyak tidak hanya di buku, kita baca buku begini ya, tetapi dari YouTube, dari IG, dari TikTok ya. Ternyata banyak sharing, banyak ilmu dan sebagainya. Nah, ini tolong betul dimanfaatkan. Bagaimana program yang bagus, bagaimana ide-ide untuk menghasilkan pendapatan ya. Bagaimana kita itu bisa berbagi, bisa memberdayakan masyarakat dan sebagainya, itu kita pelajari, kita manfaatkan. Dan jangan lupa yang paling penting adalah tolong etikanya dijaga. Nah, karena anak-anak muda sekarang ini kadang-kadang etikanya itu yang beda ya. Narasinya, etikanya itu aja sih sebetulnya. Tapi kalau kontennya saya lihat udah hebat-hebat semua, udah bagus-bagus semua. Dan bisa membawa Tulang Bawang Barat, Lampung lebih masif dan lebih maju lagi di teknologi. Iya, insya Allah. Ini kayaknya PR saya ini. Jadi saya sebetulnya gini loh, Bung.
memang kita harus ada suatu peristiwa ya baru kita terpikir oh iya juga ya selama ini belum kita organisir dengan baik ya, belum kita kasih arahan yang baik, padahal ini potensi yang luar biasa gitu kan. Dan kalau memang untuk hal-hal yang baik gitu kenapa nggak kita manfaatkan gitu. Nah, jadi karena anak-anak muda ini kan kalau mereka yang buat, mereka yang menikmati, mereka yang merasakan manfaatnya itu kayaknya lebih kena daripada kalau kita ngajak, yang tua-tua ini ngajak kayak belum tentu mereka tertarik gitu. Baik Ibu Bupati, terima kasih. Terima kasih. Bahasan selama 30 menit ini luar biasa menginspirasi masyarakat Tulang Bawang Barat, Lampung dan menginspirasi anak-anak muda untuk berkreativitas, berinovasi. Pemirsa Metro TV Lampung, demikian bincang saya bersama PJ Bupati Tulang Bawang Barat, Dr. Jaderina. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menyangkut program 1 tahun dan tahun depan juga bagaimana hari ini kita digempur dengan kekuatan teknologi, kita bisa sanggup bekerja untuk anak-anak bangsa di Tulang Bawang Barat. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan dalam program Bung Is Menyapa pada episode selanjutnya. Dan apakah salat ini bisa mencegah perbuatan munkar? Benar ya, salat itu adalah pendidikan akhlak yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Oh gitu